Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri Anggraini. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai makalah yang telah kami buat bersama, yaitu mengenai penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam makalah ini yang akan kami bahas yaitu mengenai data penelitian tindakan kelas, sumber data penelitian tindakan kelas, kemudian prosedur penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, kita akan membahas pertama yaitu mengenai data. Menurut Zulkifli AM, data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan dan diolah. Nah, biasanya ini jenis data yang lazim dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas yaitu pertama, proses pembelajarannya, termasuk interaksi antara guru dan siswa, baik itu interaksi antara siswa dan siswa. Selanjutnya, misalnya dalam interaksi ini tentang proses pembelajarannya, yaitu kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, kualitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kepada seorang guru, kemudian cara peserta didik menjawab pertanyaan seorang guru. Nah, itu semua yaitu data yang bisa kita ambil dalam penelitian tindakan kelas ini. Kemudian data ini ada dua macam, yaitu bisa berupa angka dan juga bisa berupa non-angka yang dapat kita analisis atau deskripsi dan sajian visual yang menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan adanya perbaikan atau juga peningkatan, bisa juga perubahan dari keadaan sebelumnya menuju keadaan setelah terjadinya PTK ini. Oke, selanjutnya sumber data. Nah, apa sih sumber data itu? Menurut Zuldafrial, sumber data adalah subjek dari mana kita dapati atau kita peroleh. Biasanya sumber data yang lazim dikumpulkan di dalam PTK ini. Nah, sebelumnya sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya data primer dan juga ada yang namanya data sekunder. Mohon maaf ini. Nah, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh si peneliti. Kemudian sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Nah, biasanya seperti data primer ini seorang guru. Seorang guru itu adalah si peneliti juga. Maka seorang guru itu bisa dikatakan itu sebagai data primer. Selanjutnya yaitu mengenai itu tadi sumber data yang lazim dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu siswa yang berperan sebagai kumpulan individu atau kelompok. Kemudian sumber data lain yaitu bisa jadi guru itu sendiri, yaitu kepala sekolah lain, dan juga sumber data yang dapat kita cari selanjutnya yaitu sumber data dalam konteks atau situasi lingkungan yang perlu dilukiskan dengan cukup jelas agar dari data yang diperoleh dapat dikembangkan, disimpulkan yang lebih bermakna. Selanjutnya, kita akan membahas adapun mengenai proses atau tata cara penelitian tindakan kelas yang harus diperhatikan oleh penelitian. Nah, sebenarnya prosedur dalam PTK itu apa sih? Nah, prosedur atau PTK adalah proses pencarian atau pengkajian untuk menemukan suatu masalah yang terdapat pada suatu kelas dengan menggunakan teknik atau sistem daur ulang dari berbagai proses yang ada. Nah, dalam proses pencarian dan pengkajian masalah ini terdapat tata cara atau prosedurnya. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwasanya ada 4 prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama yaitu planningnya, kedua yaitu actionnya, yang ketiga observingnya, kemudian refleksinya. Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu pertama, tadi kan ada 4 tuh. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu planning. Planning itu dalam bahasa Inggris yang artinya biasanya perencanaan. Di dalam perencanaan tidak hanya
tujuan atau kompetisi yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran, melainkan seorang guru harus menunjukkan secara spesifik lagi perlakuan khusus seorang guru dalam proses pembelajaran. Dari perencanaan yang merupakan pedoman bagi guru seutuhnya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan perencanaan yang baik, guru pelaksana PTK akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Nah, di dalam perencanaan atau planning ini tadi terdapat 3 kegiatan dasar, yaitu pertama, mengenai identifikasi masalah. Nah, kedua yaitu mengenai perumusan masalah. Ketiga yaitu pemecahan masalah. Nah, ini adalah kegiatan dasar yang terdapat di dalam planning itu sendiri. Nah, pertama kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah proses menelaah berbagai masalah yang terkandung dalam sebuah fenomena. Proses mengidentifikasi masalah adalah proses pengajuan berbagai macam pertanyaan yang ada dalam pikiran peneliti. Apa aja sih yang terjadi di dalam proses pembelajaran itu? Masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran itu? Misalnya ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas itu harus benar-benar real. Masalah seperti masalah problematik atau masalah yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan masalah atau menganalisis masalah. Dalam menganalisis masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui proses tindak lanjut menjadi penyebab suatu masalah pembelajaran. Maka mustahil seorang peneliti mampu mencari bagaimana solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu adanya pemecahan masalah. Nah, udah diidentifikasi masalahnya, dilumuskan masalahnya, kemudian pemecahan masalahnya itu seperti apa. Nah, di sini yaitu proses dalam perencanaan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada refreshing mengenai acting ya. Acting tadi kan udah planning. Kemudian yang kedua dalam prosedur penelitian tindakan kelas itu, yang kedua adalah acting, melaksanakan tindakan itu. Tadi sudah direncanakan, oh mungkin metode ini yang salah, mungkin dengan metode ini anak-anak kurang memahami materi. Nah, acting itu tadi planning. Misalkan di dalam PTK ini masalahnya adanya anak kurang memperhatikan dalam seorang guru menjelaskan masalahnya apa. Nah, itu tadi diidentifikasi masalah atau di planning tadi, di perencanaan. Nah, kemudian acting, udah di planning tadi ada identifikasi masalah, rumusan masalah, dan pemecahan masalah. Itu di planning tadi. Nah, udah dapat tuh pemecahan masalah di planning, kemudian ada prosedur yang kedua, acting. Setelah kita mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, di sini kita actingnya. Mungkin di metode tadi salah. Nah, di sini kita coba actingnya. Itulah namanya PTK tadi, penelitian tindakan kelas. Kita acting, kita kita melakukan actingnya tadi. Faktor yang mempengaruhi PTK adalah perencanaan yang kurang matang, biasanya seperti itu. Setelah adanya acting tadi, kita mungkin metode yang salah, kita acting, kita melakukan, meragakan, menggunakan metode yang metode yang telah terjadi masalah tadi, kita rumuskan metodenya, kemudian kita acting di sini. Nah, kemudian ada namanya pengamatan, yaitu prosedur yang ketiga. Nah, di dalam pengamatan ini, Profesor Supardi menyatakan bahwa observasi yang dimaksud pada tahap ini adalah pengumpulan data. Dengan kata lain, observasi adalah alat yang digunakan untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran. Nah, di sini adalah namanya observasi. Kemudian ada refleksinya. Nah, pertama tadi ada yang namanya planning. Kita mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan. Acting, kita lakukan metode yang baru.
Ketiga, observasi, kita amati. Setelah kita mengubah metode kita, ada nggak sih perubahan di dalam kelas itu? Keempat, nah disinilah refleksinya. Refleksing itu untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi juga sering disebut dengan istilah memantul. Dalam PTK, refleksi adalah kegiatan melihat dan mengamati kekurangan-kekurangan yang guru lakukan dalam tindakannya. Ini refleksinya. Oke, begitulah pemaparan atau penjelasan materi yang kami buat bersama, yaitu pertama tadi adalah data, kemudian sumber data, kemudian prosedur penelitian tindakan kelas, yang prosedurnya itu terdapat 4 prosedur. Pertama yaitu planning, kedua yaitu acting, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Oke, sampai di sini penjelasan atau pemaparan makalah yang telah kami diskusikan bersama. Jika ada pertanyaan, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.